Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito dan kita langsung saja kembali ke Dokter Else. Dan tadi Dokter Else sempat menyampaikan tentang resistensi obat TBC. Sebenarnya resistensi obat itu seperti apa sih dokter dan mengapa bisa terjadi? Ya, jadi kalau resisten TB dengan resisten obat itu berarti dia sudah resisten dengan obat-obat yang akan diberikan. Misalnya kalau kita mau dikasih antibiotik merek A, tetapi udah resisten nih dengan antibiotik A, karena kan ini bakteri ya, jadi kan pengobatannya antibiotik, makanya memang harus dicek apakah dia TB yang resisten obat atau enggak. Kalau dia dengan TB resisten obat, berarti obatnya harus diganti, nggak bisa yang itu lagi kayak gitu. Jadi harus diganti regimen obatnya atau semacam obatnya itu memang beda, yang dianya masih resisten atau sensitif kuman TB-nya dengan obat tersebut. Artinya sudah ada tingkatan obat yang lain seperti itu ya dokter ya. Baik, kita langsung lanjutkan ke penegakan diagnosa TBC dokter. Nah ini ya, tadi penegakan diagnosanya dengan DAHA. Nah, tadi kan ada DAHA SPS, sewaktu pagi sewaktu ya. Jadi sewaktu itu DAHA-nya diambil sewaktu dia kunjungan pertama ke puskesmas. Jadi hari itu dianya datang ke puskesmas, hari itu juga diambil DAHA-nya. Terus ada DAHA pagi. Jadi nanti akan diberikan sama petugas dari puskesmas itu semacam botol seperti itu ya, nanti dibawa pulang, nanti akan diedukasi atau diajarin bapaknya, nanti DAHA pagi, nanti dimasukkan ke sini, cepat diantar lagi ke puskesmas, seperti itu ya. Jadi DAHA diambil pada saat bangun tidur pagi sebelum makan dan minum. Terus ada lagi DAHA sewaktu mengantar DAHA pagi ke puskesmas atau rumah sakit, maka DAHA-nya diambil lagi. Ini dengan waktu ini sebenarnya ada penentu sendiri atau seperti apa sih dokter? Kita mau lihat sebenarnya untuk memastikan sih. Jadi apakah benar-benar ini? Kan nanti akan dilihat nih DAHA A, B, C apakah sama. Dibedakan seperti itu ya dokter ya. Tapi memang karena kadang pun orang yang sakit TB itu ada juga yang nggak bisa keluar DAHA-nya, walaupun dia ngerasa batuknya ini antara kering sama berdahak. Pasti sering dong pasiennya tuh bilang, saya ini batuk dok, tapi kayak berdahak, tapi nggak keluar dahaknya. Sering kita kan dengar seperti itu. Jadi makanya diusahakan dahak pagi hari. Sebetulnya kalau kita pagi-pagi pun yang kita nggak ada batuk atau yang normal-normal aja kan kadang keluar juga ya, ada dahak sedikit seperti itu. Itu fungsinya dahak sewaktu pagi sewaktu. Ya. Sewaktu pagi sewaktu untuk membedakan gitu ya dokter. Nah ini ya, jika hasil pemeriksaannya positif ya, maka pasien akan diberi OAT, obat anti tuberkulosis atau obat anti TB. Nah, jadi dia memang pengobatannya itu selama 6 bulan. Nah, cukup panjang kan? Cukup panjang sekali ya dokter ya. 2 bulan pengobatan tahap awal atau yang kita bilang 2 bulan intensif pengobatan dan 4 bulan pengobatan tahap lanjutan. Nah ini ya, jadi dengan 6 bulan pasien ini meminum obat, nanti akan ada evaluasinya ya. Evaluasinya berupa apa? Pemeriksaan DAHA. Nah ini pemeriksaan DAHA-nya akan diulang sebanyak 3 kali. Yang pertama 1 minggu sebelum akhir bulan kedua pengobatan. Nah yang kedua 1 minggu sebelum akhir bulan kelima. 2, 5, 6. 1 minggu sebelum akhir bulan ke-6 pengobatan. Apakah ada alasan di balik waktu-waktu yang sudah ditentukan dokter? Iya, kita mau lihat apakah sensitif pengobatan yang kita berikan, apakah berhasil pengobatan yang kita berikan, atau jangan salah, kita jangan mudah percaya juga sama pasien. Kita kasih nih, nanti seminggu, misalnya kita kasih bulan April, berarti kan Mei Juni ya, Mei Juni, seminggu sebelum tanggal berapa Juni, nanti Bapak kesini lagi kita periksa DAHA. Ternyata obatnya nggak diminum,
Masih banyak yang denial ternyata dokter. Tantangannya di situ, karena kan cukup panjang ya minum obatnya ya, 6 bulan. Tantangannya di situ. Bahkan sampai di puskesmas itu ada yang namanya program PMO, pengawas menelan obat. Bukan minum obat, menelan sampai ditelannya obat itu, seperti itu. Memang ada. Dan itu diawasi ya dok? Iya, dan petugas PJ program TB ini di puskesmas wajib harus mengutuskan 1 PMO untuk 1 pasien TB aktif. Kalau memang nggak ada keluarga yang bersedia, berarti PJ program di puskesmasnya mau tak mau harus jadi PMO. Ibaratnya memang harus ke rumahnya untuk melihat apakah benar-benar pasien ini menelan obatnya. Jadi puskesmas yang jemput bola ya dokter ya? Tantangannya di situ, ya. Sangat banyak tantangan sebenarnya. Nah, ini yang pengumpulan dahak ya, pengumpulan dahak yang benar. Jadi malam harinya sebelum tidur minum air putih dulu ya, terus nanti kumur-kumur, baru nanti didahakkan seperti biasa ya, sebelum makan dan sebelum minum saat bangun tidur itu. Pastikan saat pengumpulan dahak orang lain, terutama anak-anak, jauh dari si pasiennya itu. Yang rentan terkena ya dokter. Betul. Bahkan nanti akan diedukasi kalau bapaknya mau membuang dahak seperti itu ya, itu tidak boleh di sembarang tempat. Tidak boleh di sekitar rumah, misalnya di pengarangan rumah, entah di misalnya di luar, di taman seperti itu, nggak boleh. Wajib di kloset dan harus cepat dibersihkan. Nah, seperti itu. Dan begitu juga kalau misalnya ada barang-barang yang bersentuhan dengan droplet pasien, entah itu sapu tangan, entah mungkin dia bersinnya lewat bahu, kalau sudah diajarkan cara bersin yang benar ya kan, di bahu, nggak boleh di tangan, atau malah dia di sapu tangan. Itu pembersihannya juga harus diajarkan. Harus menggunakan klorin ya, boleh misalnya dengan pembersih pakaian dulu, baru tapi wajib dengan klorin. Jadi sudah ada misalnya klorin itu yang menyatakan bisa mematikan kuman TB. Nah, seperti itu, nggak boleh sembarangan. Menggunakan masker juga, maskernya harus dibuang kemana, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mencegah penularan TB? Penderita TB harus menutup mulutnya sewaktu batuk dan bersin ya. Sebenarnya bukan menutup dengan ini ya, dengan tisu ya, kalau di gambarnya itu ya, lebih ke bagian bahu seperti itu ya. Karena kan kalau dengan tangan rentan, entah dianya bersalaman dengan orang lain atau menyentuh tempat barang-barang di sekitarnya. Tidak meludah di sembarang tempat, tapi membuang pada tempat khusus dan tertutup, seperti kaleng, wadah bekas, atau ke lubang WC dan harus segera disiram ya. Terus menjemur alas tidur agar tidak lembab ya. Rumah tinggal harus mempunyai ventilasi udara. Yang berikutnya imunisasi BCG untuk anak usia di bawah 5 tahun ya. Nah, caranya gampang ngecek apakah anak ini udah imunisasi BCG atau belum. Mungkin di kita juga yang udah dewasa gitu ya, udah ada bekas parutnya seperti itu ya di lengan kanan. Nah, itu menandakan bahwa orang itu sudah atau belum imunisasi BCG. Nah, pengobatan TB tadi ya. Jadi jika pasien TB-nya itu patuh dan meminum obatnya teratur sampai akhir pengobatan ya, itu tingkat keberhasilannya tadi 85% ya. Tapi rata-rata sih sejauh ini di puskesmas kalau memang dianya itu patuh minum obatnya 6 bulan itu selesai. Tentunya dibarengi dengan yang support lainnya ya, support makanannya, support keluarganya, support dari semua pihak di rumahnya itu ya. Jika tidak patuh, maka kuman yang seharusnya mati semua ternyata masih ada nih, tersisa. Terus yang kemudian ini menjadi kebal terhadap obat. Terus yang berakibat pengobatan menjadi tidak efektif, bertambah lama dan semakin mahal. Nah, berita buruknya pada pasien-pasien TB ini yang dengan pengobatan, kalau dianya itu tiba-tiba stop di tengah jalan minum obatnya, dia harus ngulang dari nol lagi. Dari awal lagi? Misal, dia udah 2 bulan nih minum obat. Putus asa lah. Ternyata dievaluasinya BTA-nya masih positif, kita anggap ya. Terus putus asa,
dia harus ngulang lagi dari nol. Gak bisa lagi misalnya dia cuma minum 4 bulan lagi. Berarti 2 bulan yang tadi dia minum hilang, hangus aja ya hangus dokter. aja, zong aja gitu, sia-sia aja. Jadi makanya harus dibutuhkan support system yang sangat-sangat kuat untuk pasien TB ini tuntas dalam pengobatannya, seperti itu ya. Dan jangan sampai dianya itu tadi resisten obat, apalagi sampai komplikasi. Nah itu yang sangat disayangkan. Kalau udah di resisten obat itu apakah ada tahap pengobatan yang lain dokter? Ada, bisa. Yang pertama pasti obatnya entah ditambah, entah diganti, seperti itu ya. Ada 2 choice, terus nanti lama pengobatannya itu bisa bertambah, jadi makin lama. Terus apalagi kalau setiap evaluasi BTA-nya masih positif. Terus evaluasi konfirmasi dengan ronsen ternyata infiltratnya masih banyak di kedua lapangan paru. Jadi masih makin panjang pengobatannya, seperti itu ya. Nah, ini tadi ya kita bicara petugas menelan obat ya. Jadi sudah sampai segitunya pemerintah atau Kemenkes atau pokoknya pemerintah kesehatan itu memikirkan gimana sih supaya TB ini menurun. Karena TB ini kan penyakit yang sebenarnya udah lama ya, tapi sebelum ada COVID juga sudah ada ya, sudah ada gitu ya. Tapi kok sampai sekarang kita bukannya turun tapi masih naik terus seperti itu ya. Jadi salahnya di mana seperti itu. Makanya saking concernnya ya kalau kita bicara cost asuransi gitu-gitu sudah banyak peruntukan untuk sakit TB ini. Program-program di puskesmas itu sudah sangat banyak untuk TB ini. Sudah sangat sedemikian rupa. Terus semua pengobatan, semua pemeriksaan itu gratis untuk pasien TB ini. Terus bahkan dunia itu sudah menghibahkan namanya dana Global Fund untuk penyakit TB ini. Khusus untuk TB aja, saking concernnya. Karena itu tadi dianya itu penyakitnya menular 1 orang bisa ke 10 gitu-gitu. Jadi kan kita harus memutus rantai penularannya itu yang sampai sekarang kita masih jadi PR bersama ya. Ini kayaknya nice to know aja sih untuk masyarakat TVRI ya. Jangan dilihat obatnya, kalau udah lihat obatnya memang serem. Dia itu besar-besar, walaupun besar-besar, bahkan beberapa pasien itu mengeluh kuat dok, jadi harus kami gerus gitu ya, biar dianya mau minum obat. Nggak apa-apa. Jadi bahkan di puskesmas itu bagaimana pasien itu sampai minum obat, kami akan usahakan. Dia maunya gimana obatnya, tapi nggak bisa diganti Pak. Mau dipotong, mau dibelah, mau digerus, oke, yang penting Bapak minum obatnya. Artinya ada cara lain ya untuk mengusahakan minum obat ya dokter ya. Baik, sebelum kita ke efek samping dokter, kita harus tahan terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, terus saksikan dokter kita.